Perkenalkan, nama saya Krisisika Andini Widyasmoro dengan NIM K0025-184. Saya berasal dari kelompok B4 dan saya akan menjelaskan terkait dengan anatomi 1.3. Yang pertama, saya akan menjelaskan terkait dengan lapisan-lapisan dari dinding abdomen dilihat dari sisi anterolateral. Yang pertama ada kulit. Kulit ini melekat pada struktur yang terletak di bawahnya dengan longgar, kecuali pada umbilikus. Lalu selanjutnya ada fascia superficialis yang terbagi menjadi dua, yaitu fascia Camper yang berisi banyak lemak dan fascia Scarpa yang sedikit lemaknya. Lalu selanjutnya ada fascia profunda, di mana fascia profunda ini merupakan lapisan tipis dari jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di dalam bagian dalam fascia Scarpa. Lalu ada musculi et aponeurosis yang terdiri dari musculus obliquus externus, internus, musculus transversus, dan musculus rectus abdominis serta musculus pyramidalis. Lalu selanjutnya ada fascia transversalis. Fascia ini tuh merupakan lapisan berkelanjutan dari fascia profundus yang memagari cavitas abdominalis dan berlanjut ke dalam cavitas pelvis. Paling terlihat itu pada sebelah dalam dari musculus transversus abdominus. Lalu selanjutnya ada fascia extraperitonealis yang memisahkan fascia transversalis dengan peritoneum. Fascia ini berisi banyak jaringan lemaknya. Lalu yang terakhir ada peritoneum parietal. Peritoneum parietal ini dibagi menjadi dua, yaitu peritoneum parietal dan peritoneum visceral. Kalau di tengah-tengah kedua peritoneum ini menciptakan adanya cavum peritonei. Lalu selanjutnya ada dinding abdomen yang dilihat dari sisi posteriornya. Yang pertama itu ada lapisan kulit, lalu ada fascia superficialis dorsi, dan tidak ada fascia profunda, dan langsung ke musculus yang terbagi menjadi 4 lapisan. Yang terdiri dari lapisan pertama itu latissimus dorsi, lapisan kedua ada obliquus externus, dan lain-lain. Lalu ada juga fascia extraperitonealis yang merupakan jaringan lemak, dan ada peritoneum parietal. Lalu selanjutnya untuk sistem otot itu yang pertama ada musculus obliquus externus yang dilekati oleh ligamentum inguinal, lalu ada musculus obliquus internus, musculus transversus, dan musculus rectus abdominis. Kalau untuk musculus rectus abdominis ini sendiri dia dibagi atau dipecah menjadi dua karena adanya linea alba yang merupakan garis berserat dan garis tengah tunggal di dinding perut anterior yang dibentuk oleh perpaduan dari aponeurosis musculus obliquus internus, obliquus externus, dan transversus abdominus. Lalu ada yang musculus obliquus externus tadi kan ada dilekati oleh ligamentum inguinal. Itu merupakan batas bawah dari aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang membentuk ligamentum inguinal dextra dan sinistra, di mana aponeurosis ini berjalan dari spina iliaca anterior superior atau sia sampai ke tuberculum pubicum. Lalu musculus rectus abdominis ini dibagi menjadi segmen-segmen atau bagian-bagian yang ada intersection tendinae yang terletak setinggi processus hypoideus, setinggi umbilicus, dan terletak di antara keduanya. Lalu otot ini dibungkus oleh vagina musculi recti abdominis. Lalu untuk musculus pyramidalis, dia itu berbentuk triangular dan sangat kecil. Otot ini tuh nggak selalu ada di tiap orang dan hanya ada 20% orang yang tidak memiliki otot ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait organ intraperitoneal dan retroperitoneal. Nah, bedanya itu kalau organ intraperitoneal itu organnya itu seluruh permukaannya dilapisi oleh peritoneum dan berada dalam cavitas peritonealis. Kalau organ retroperitoneal itu berada di luar cavitas peritoneum dan yang dilapisi peritoneum itu hanya di permukaan
anteriornya aja, bukan di seluruh permukaan seperti organ intraperitoneal. Untuk contoh dari organ intraperitoneal itu ada gaster, duodenum pas superior, jejunum, ileum, appendix, kolon transversum, kolon sigmoidea, cauda pankreas, lien, dan hepar. Lalu untuk yang organ retroperitoneal itu ada suprarenal gland, aorta, duodenum kecuali pars superior, pankreas kecuali cauda, ureter, kolon ascendens dan descendens, kidney atau ginjal, esophagus, dan rektum. Lalu untuk anatomi dari gaster, dia dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu fundus yang ada di bagian atas, lalu kardiak yang warnanya hijau, dan ada badi atau korpus dari gaster yang warnanya pink, dan pilorik antrum serta pilorik kanal. Lalu untuk gaster ini dia memiliki beberapa lekukan. Yang pertama ada curvatura gastrica major yang dilekati oleh omentum major, dan curvatura gastrica minor yang dilekati oleh omentum minus. Lalu gaster ini juga memiliki beberapa lapisan untuk dindingnya. Yang pertama dari luar ke dalam itu ada tunica serosa yang merupakan peritoneum visceral gaster, berefleksi menjadi omentum minus ke arah hepa dan omentum majus ke arah kolon, ileum, dan diafragma. Lalu ada tunica muscularis yang berisi otot-otot. Di luar ke dalam itu ada stratum longitudinal, circularum, dan oblik. Lalu ada tunica submucosa dan tunica mucosa. Lalu gaster sendiri dia punya dua sphincter. Yang pertama ada les atau lower esophageal sphincter yang membatasi antara esophagus dengan gaster yang berfungsi agar makanan-makanan dari yang telah tercerna di gaster itu tidak kembali ke esophagus dan menyebabkan GERD atau sakit pada bagian dada yang merasa terbakar. Lalu ada yang bawah itu ada pyloric sphincter yang menghubungkan antara gaster dengan duodenum atau sus halus yang berfungsi juga agar mencegah makanan-makanan yang telah masuk ke duodenum tidak kembali lagi ke gaster. Lalu si gaster ini dia juga memiliki arteri dan vena. Untuk arteri yang vaskularisasi gaster itu yang pertama ada arteri gastrica sinistra yang berasal dari truncus coeliacus, dan ada arteri gastrica dextra yang berasal dari arteri hepatica communis yang berjalan ke arah lateral sinistra di sepanjang curvatura minor dan memvaskularisasi bagian kanan bawah dari gaster. Lalu ada arteri gastricae brevis yang berasal dari arteri lienalis. Lalu ada arteri gastromentalis sinistra yang berasal juga dari arteri lienalis. Dan ada arteri gastromentalis dextra yang berasal dari arterae gastroduodenalis. Lalu yang terakhir ada arteri gastrica posterior yang berasal dari arteri lienalis tapi tidak selalu ditemukan pada gaster. Lalu gaster juga memiliki vena yang berupa yang pertama ada vena gastrica dextra et sinistra yang bermuara langsung ke vena portae hepatis, dan vena gastrica brevis dan vena gastromentalis sinistra yang bermuara ke vena lienalis. Lalu selanjutnya ada vena gastromentalis dextra yang bermuara ke vena mesenterica superior. Yang terakhir ada appendix vermiformis yang memiliki beberapa variasi letak. Yang pertama ada appendix retrocaecal yang terletak di belakang cecum dan mengarah ke atas. Lalu ada appendix post ilealis yang terletak lebih ke arah kiri di belakang ileum dan mesenterium. Lalu ada appendix pelvicum yang mengarah ke bawah melewati psoas major dengan ujungnya melebihi tepi atas dari panggul bawah. Lalu ada appendix preilealis yang terletak lebih mengarah ke kiri di depan ileum dan mesenterium. Lalu yang terakhir ada appendix subcaecalis yang terletak descendens ke caudal. Lalu untuk yang paling umum sendiri ada appendix retrocaecal.
Dan untuk appendix vermiformis ini sendiri, dia memiliki dua garis untuk mengukur letaknya. Yang pertama, menurut garis Monro Pitcher itu diukur dari sias dextra ke umbilicus, dan pangkal appendix itu terletak di sepertiga lateral dari garis Monro Pitcher itu tadi yang disebut sebagai titik McBurney. Lalu menurut garis Lange, dia diukur dari sias destra sampai dengan sias sinistra. Ujung appendix adalah pada titik 1/6 lateral dekstra dari garis Lange itu. Sekian laporan praktikum anatomi 3 dari saya. Terima kasih.